Kami dari Dinas Kesehatan sedang menyiapkan data-data untuk pengusulan PSBB, jadi pembatasan sosial berskala besar. Pertama kan dasarnya selain kasus-kasus yang ada, tapi kebijakan pada tingkat provinsi kan Pak Gubernur pada tanggal 9 April kemarin sudah menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 19 kasus yang kita temukan di Timika, ini yang terkonfirmasi positif atau kita sebut sebagai kasus, ada 4 yang dapat dipastikan bahwa itu adalah transmisi lokal. Dan kalau kita juga lihat bahwa dari 19 kasus positif, kalau berdasarkan hasil tracing, rata-rata satu kasus positif itu akan melakukan kontak erat sebanyak antara 18 sampai 20 orang. Sampai hari ini jumlah PDP itu 56 orang, kemudian jumlah ODP 130 orang, dan juga jumlah orang tanpa gejala atau OTG 200 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebaran kasus ini, terutama di distrik Mimika Baru, ini di hampir semua kelurahan ini ada. Dari kasus, baik itu kasus maupun ODP, OTG maupun PDP. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kontak tracing. Setelah kasus ditetapkan, kontak tracing dilakukan, maka ada 2 sisi penanganan yang menjadi berbeda. Penanganan kasus di rumah sakit itu untuk menekan supaya jangan terjadi kematian. Kemudian penanganan kasus di masyarakat atau public health-nya adalah supaya memutus rantai penularan. Nah, kalau berdasarkan data-data yang kami himpun dalam 15 hari terakhir semenjak terhitung 26 Maret, kita bisa lihat bahwa kontribusi kasus setiap hari ini rata-rata bisa satu kasus per hari. Dari satu kasus ini dia akan memberikan efek PDP kepada kontak erat dekatnya itu 2 orang. Kemudian dari ODP itu akan bisa berkontribusi antara 7 sampai 8 orang. Sementara orang tanpa gejala ini 10 kali lebih banyak. Data-data jumlah penemuan kasus, kemudian status ODP, OTG maupun PDP dan juga sebarannya, inilah yang menjadi dasar dari Dinas Kesehatan memberikan telah kepada kepala daerah untuk bagaimana status dari siaga darurat ini bisa juga ditingkatkan menjadi status tanggap darurat, dengan catatan harus memperhatikan juga masalah ekonomi, dengan catatan harus memperhatikan juga masalah keamanan, dan juga dengan memperhatikan bagaimana masalah sosial budaya yang akan terjadi. Nah, kami memprediksikan, Dinas Kesehatan kami coba menghitung bahwa nanti kemungkinan sampai 7 hari ke depan dalam minggu ini kita akan menemukan lebih kurang 28 sampai 30 kasus seperti itu. Nah, ini hitung-hitungan kami baru secara linear. Kami harus bisa menghitung ini juga dengan pendekatan eksponensial. Kira-kira puncaknya nih pada hari apa? Hitung-hitungan ini akan menjadi dasar penting untuk menghitung sumber daya ketahanan kesehatan di Kabupaten Mimika, ketahanan sosial, misalnya masalah logistik untuk masyarakat, kemudian masalah ekonomi juga. Sehingga ini adalah hari ke-22 kita kerja. Bagaimana setelah mendapat kasus, respon cepat supaya pemerintah bisa mengambil langkah dan juga bisa mengakhiri atau mengendalikan penyebaran COVID-19 ini di Mimika bisa secara tepat. Kami Dinas Kesehatan mencoba untuk menghitung kira-kira kalau dari satu pasien itu akan menghasilkan berapa masker yang harus dibutuhkan dalam hal masker, baik masker bedah, baik masker N95, kemudian hazmat suit yang akan kami butuhkan itu akan berapa banyak. Jadi hal seperti ini kami sedang menyelesaikannya, kemudian nanti melaporkan kepada Bupati, sehingga selain dalam perencanaan, tetapi respon cepat, eskalasi ini bisa dilakukan dalam minggu ini. Saya pikir itu dari kami, tim gugus, terutama di bidang kesehatan. Satu hal juga ini menjadi penting kami coba hitung, karena kalau tanpa intervensi
tanpa intervensi, misalnya PSBB harus diberlakukan, tetapi komponen lain tidak siap, maka diprediksikan tanggal 27 April RSUD Mimika sebagai rumah sakit rujukan itu akan minus tempat tidur, lebih kurang ada 3 tempat tidur atau 3 ruangan untuk isolasi. Karena kami memprediksikan dengan menghitung tempat tidur yang kosong, misalnya dari jumlah orang yang hari ini dirawat berjumlah 13, nah jika menambah pasien dan itu dirawat, dia akan selesai pada tanggal 23 April, tetapi nanti tanggal 10 April, tanggal rentan hari ini sampai tanggal 23 April, jika ada kasus baru yang masuk lagi, maka kemungkinan di tanggal 20 April itu akan tidak tersedia tempat tidur. Langkah yang akan kami lakukan hari ini adalah bagaimana mengoptimalkan shelter. Tetapi social distancing, physical distancing itu menjadi utama juga. Karena untuk mengakhiri epidemi ini, itu kuncinya ada di masyarakat. Penularan ini kan karena pergerakan orang yang terinfeksi. Di Timika kita sudah mulai menemukan orang tanpa gejala setelah dites ternyata positif. Itu ada 2 kasus yang ditemukan. ODP orang hanya 1 gejala tapi memiliki riwayat kontak. Ternyata ada 3 yang positif. Ini memberikan gambaran bahwa dengan masyarakat tidak patuh untuk menjaga pergerakannya, untuk tetap ada di dalam rumah, menjaga jarak baik social distancing maupun physical distancing, maka kasus ini akan bertambah terus. Kami juga sedang menyiapkan dari Dinas Kesehatan menyiapkan redefinisi operasional terkait dengan wilayah. Karena sudah cenderung tadi sebagaimana kami katakan terjadi transmisi lokal, maka jika ada orang-orang yang datang ke fasilitas kesehatan kemudian berada dari wilayah tersebut, misalnya kelurahan atau distrik, maka kita langsung bisa menetapkan, bisa mencurigai ini sebagai PDP atau bisa sebagai ODP. Saya pikir itu langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam 1-2 hari ke depan untuk kemudian bisa disampaikan kepada kepala daerah. Saya pikir itu. Minggu lalu sudah diusulkan, tetapi sebenarnya data ada, cuman pedomannya kami terlambat terima, sehingga balasan surat dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk melengkapi data-data jumlah kasus, jumlah sebaran, kemudian jumlah ODP, jumlah PDP, sama OTG, kriterianya sesuai pedoman tidak terlalu ketat, dan apa yang harus dipenuhi saya pikir data-data sudah ada, tinggal nanti datanya kami siapkan lagi untuk menyampaikan ini kepada Menteri, tetapi dengan semua persiapan seperti itu.